Selamat malam, Ibu Bapak dan Saudara kekasih Tuhan. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebagai bentuk syukur kita atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa meminta hikmat Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih. Pada malam hari ini kami boleh kembali merasakan kesempatan, boleh kembali merasakan anugerah Tuhan yang tak pernah berhenti. Kami bersyukur atas semuanya itu Tuhan. Dan pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, kuasai kami, supaya kami dimampukan untuk memahami, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami telah siap untuk merenungkan firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 7, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal 7, ayat 9 dan ayat yang ke-10 firman Tuhan. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca, terpujilah Kristus, haleluya. Shalom, Ibu Bapak kekasih Tuhan. Dalam perenungan firman Tuhan di malam hari ini, kita diperlihatkan mengenai kisah Stefanus, Rasul Tuhan, yang dengan kesungguhan hatinya, ketulusan hatinya mau memberitakan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan dimanapun ia berada. Kisahnya yang sangat begitu menginspirasi banyak orang. Dan juga ia adalah salah satu sosok martir yang mau menyerahkan nyawanya demi untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, tetapi sebelumnya dalam pembacaan kita malam hari ini, kita diperlihatkan ketika Stefanus berada di pengadilan agama, ketika ia hendak untuk dihakimi atas perbuatannya. Padahal perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang benar. Memberitakan Injil, menyampaikan kebenaran. Tetapi sayangnya, bahkan di kehidupan masa yang lalu di mana Stefanus hidup dan juga di masa yang sekarang, salah satu hal yang menjadi tantangan yang sangat berat bagi kehidupan umat manusia yaitu ketika kita semuanya sulit untuk menyatakan kebenaran. Keegoisan, bagaimana kita ingin menang sendiri, ketika kita ingin menguasai sesuatu, semuanya menguasai diri kita. Kenikmatan dunia membuat kita lupa akan kebenaran dan juga keadilan yang harusnya kita beritakan dan kita lakukan. Tetapi melalui Stefanus ketika ia akan diadili, ia membela dirinya. Tetapi bukan membela diri karena ia melakukan hal yang benar, tetapi ia malah membela kebenaran firman Tuhan. Ia menyatakan bahwa kebenaran firman Tuhan memang sudah seharusnya dan sudah layak untuk diberitakan. Karena itu bukanlah hal yang menjadi kebohongan, tetapi memang adalah hal yang patut untuk diperbincangkan dan juga untuk diberitakan, supaya setiap orang dapat menjadi percaya kepada Tuhan. Namun sayangnya lagi-lagi, ketika ingin memberitakan kebenaran, semuanya menjadi kacau karena tidak ada yang mempercayai ia. Ia tetap diadili. Dan dalam masa pembelaannya ini, ia mengungkapkan mengenai kisah di bagaimana kehidupan bangsa Israel, yaitu pada bapa-bapa leluhur. Dengan mengungkapkan 4 tokoh kunci sejarah Israel dalam perjanjian lama, yaitu Abraham, Yusuf, Musa dan juga Daud, Stefanus menekankan bahwa kehadiran Allah yang Maha Tinggi itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu yang tertentu. Hal ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa
Allah yang ada di dahulu kala sudah tidak ada di saat ini. Oleh sebab itu, Stefanus mau menjelaskan mengenai sejarah bangsa Israel dan juga tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan. Kalau dalam perikop bacaan kita diperlihatkan mengenai kisah tokoh Alkitab, yaitu kisah Yusuf, di mana ia yang adalah seorang penguasa Mesir kedua setelah Firaun. Tetapi untuk mencapai semuanya itu bukanlah dicapai dengan hal yang mudah. Yusuf awalnya bersama dengan keluarganya, bersama dengan ayahnya Ishak, bersama dengan saudaranya yang lain hidup seperti biasanya orang lain, sebagai seorang gembala, keluarga gembala. Namun karena iri hati dan juga dengki, bahkan sombong yang dialami oleh saudara-saudaranya, membuat saudara-saudaranya menjual Yusuf ke Mesir untuk menjadi budak. Bayangkan saja ibu bapak dan saudara, bagaimana perasaan Yusuf ketika ia harus dijual menjadi budak, menjadi tawanan. Bahkan ketika ia bekerja di rumah Potifar pun, ia tidak sempat merasakan kebahagiaan yang banyak. Ketika telah mencapai satu titik di mana ia bisa dikatakan sukses, kemudian datanglah kembali cobaan dan juga tantangan. Ia harus masuk di penjara akibat ulah dari istri Potifar. Namun itu tidak membuat Yusuf menjadi lemah imannya kepada Tuhan, menjadi menjauh kepada Tuhan. Tetapi itu membuatnya semakin belajar lagi, semakin memperteguh imannya kepada Tuhan. Ia selalu berdoa, ia selalu mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memuliakan dia. Tuhan mengangkatnya untuk bertemu dengan Firaun dan juga menjadi penguasa kedua di Mesir. Sungguh itu adalah perjalanan yang sangat luar biasa. Ini adalah salah satu tokoh yang disampaikan oleh Stefanus yang mau mengajak kita sekalian, bahkan pada masa itu di hadapan mahkamah agama, ia mau mengatakan bahwa Tuhan selalu menyertai. Allah yang maha tinggi sejak zaman perjanjian lama hingga pada zaman saat itu dan sama sekarang ini adalah Allah yang sama, Allah yang penuh kasih, yang selalu menuntun kita, yang selalu menyertai dan juga selalu menolong kita sekalian. Untuk itu, ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang ada di dalam perjanjian lama adalah Allah yang hidup, yang terus bergerak dan juga bekerja untuk memanggil, membimbing, dan juga memimpin umatnya, yaitu ibu bapak dan saudara dan juga saya. Dari Stefanus kita belajar tentang dua hal, yaitu yang pertama, mengenai keyakinan seseorang terhadap Injil, itu melahirkan kesetiaan dan juga keberanian. Di hadapan mahkamah agama, Stefanus bukan berjuang untuk membela dirinya, tetapi dia melakukan pembelaan bagi Injil, bagi kebenaran firman Tuhan yang dia beritakan. Dan kemudian yang kedua, bahwa tentang doktrin ataupun pengajaran-pengajaran dalam Alkitab, Stefanus mampu memaparkan intisari sejarah Israel dalam perjanjian lama karena ia memiliki pemahaman yang utuh dalam dan juga menyeluruh mengenai isi Alkitab. Karena ia mencintai Tuhan, ia mencintai Alkitab, ia mencintai kebenaran firman Tuhan dan mengamalkannya. Ibu bapak dan saudara, kita orang-orang yang percaya pada masa kini mungkin mempunyai keyakinan mengenai Injil seperti yang dimiliki oleh Stefanus. Tetapi, apakah pemahaman yang kita miliki tentang firman Tuhan sama dalamnya dengan Stefanus? Pemahaman seperti inilah yang harus dimiliki bagi orang-orang percaya pada masa kini. Bahwa ketika kita memang mau mengamalkan firman Tuhan, kita mau menjadikan Alkitab, yaitu yang berisi kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman kehidupan kita, baiklah kita selalu membacanya, kita selalu merenungkannya, dan juga kita memahaminya, menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman kehidupan kita. Itulah yang diinginkan Tuhan bagi kehidupan kita. Dan pada malam hari ini kita berada dalam perenungan firman Tuhan untuk mensyukuri penyertaan Tuhan, berkat kasih setia Tuhan sepanjang hari. Dari pagi hingga malam kita boleh beraktivitas, kita boleh melakukan kegiatan, baik itu kegiatan di luar rumah, bahkan kegiatan di dalam rumah. Kita masih diberikan kekuatan, kita masih sehat, kita masih punya tenaga yang cukup.
bahkan kita masih bisa tersenyum di hari ini. Itu semua tak lepas dari pertolongan Tuhan. Untuk itu, Ibu, Bapak, dan Saudara, mari kita selalu bersyukur, menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kita dengan cara kita bersyukur, menaikkan pujian kita kepada Tuhan, datang kepada Ia melalui setiap doa-doa kita dan perenungan firman Tuhan kita, dan juga kita melakukan yang terbaik bagi sesama kita, membagikan kebaikan, membagikan berkat, dan juga melakukan semua hal yang menjadi kebaikan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya firman Tuhan ini dapat memampukan kita untuk selalu melakukan kebaikan dan juga selalu percaya bahwa berkat Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, mari berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu yang mengajak kami untuk selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Mengajak kami untuk boleh benar-benar mengimani, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sertai kami senantiasa Tuhan, lindungi kami, lingkupi kami, supaya ketika kami boleh beristirahat di malam hari ini, kami boleh tidur dengan nyenyak, dan esok pagi dengan pertolongan Tuhan, kami boleh kembali bangun untuk melakukan aktivitas kami, melakukan kegiatan kami demi rencana untuk masa depan kami. Berkati kami senantiasa Tuhan, berkati kami selalu, berkati kehidupan pribadi kami, berkati kehidupan keluarga kami, dan setiap kami. Ini kami Tuhan, ini permohonan kami, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga. Amin.